kisah di negeri Ayodhya yang gemah ripah loh jinawi, hiduplah seorang dengan tubuh yang gagah perkasa bernama Rama. Ia memiliki istri yang setia nan cantik jelita, yakni Dewi Sinta. Cinta keduanya dalam bagai samudra, hangat bagai mentari, dan indah bagai pelangi. Namun, meski begitu, keduanya hidup diasingkan di sebuah hutan bernama Alas dan Daka. Lantas, bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Akankah semuanya baik-baik saja? Mari kita saksikan pertunjukan Rama dan Sinta. Pada suatu hari, Sinta bersama Rama dan Lesmana memasuki area hutan. Mereka berniat untuk memburu seekor rusa. Namun ternyata terdapat sesuatu yang lebih dari sekedar menari dibandingkan seekor rusa. Hal inilah yang nantinya akan menarik perhatian Sinta. Kakanda, lihat kijang itu. Sungguh sangat indah, lucu, dan lincah. Aku ingin sekali memilikinya. Apakah Kakanda sanggup menangkapnya untukku? Baiklah Adinda, apapun kan kulakukan untukmu. Laksmana, kau tetaplah di sini untuk menjaga Sinta. Aku akan menangkap kijang itu. Baik, Kakanda. Setelah Rama pergi meninggalkan Sinta dan Lesmana, awalnya semua terasa baik-baik saja. Namun secara tiba-tiba, Laksmana, apakah kau mendengar suara itu? Seperti suara Kakanda Rama yang sedang meminta tolong. Betul Mbak Yu, itu suara Kakanda Rama. Apakah ia meminta pertolonganku? Aku khawatir. Tolong susul Kakandamu dan bawalah ia kembali. Aku tidak apa-apa di sini sendiri. Tetapi Mbak Yu... Sudah, cepatlah Laksmana. Kandamu lebih butuh pertolonganmu. Baiklah, aku akan menemui Kakanda Rama. Tapi sebelum itu, aku akan membuatkan penjagaan untukmu agar kau tetap aman. Jangan sekali-kali Mbak Yu keluar dari lingkaran ini.
apakah aku boleh meminta seteguk air untuk melepas dahagaku? Sudah 2 hari aku tak makan. Aku sangat lapar dan juga haus. Maaf, Kek. Aku ingin sekali mengambilkanmu air. Namun, aku tidak bisa. Kumohon, tolonglah aku. Aku sudah tak kuat lagi. Rasanya aku seperti akan mati. Baiklah, Kek. Sinta yang merasa kasihan pun segera berniat untuk membantu sang kakek. Namun, secara tak disangka, di tengah perjalanan, secara tak disangka, mereka bertemu dengan burung bernama Resi Jatayu. Lepaskan aku. Jauhkan tanganmu dariku, Rahwana. Bukankah kau Dewi Sinta? Benar. Aku Sinta. Tolong aku. Aku diculik oleh raksasa jelek ini. Siapa kau? Tidak usah menghalangi jalanku, minggir atau kau bunuh. Lepaskan dia, Rahwana. Kau lepaskan wanita ini milikku dan akan kau bawa. Lepaskan dia. Minggir atau mati. Tidak, Jatayu, bangun. Tolong selamatkan aku. Rahwana membawa pergi Dewi Sinta menjauhi hutan dan menuju Alengka. Jatayu yang menyaksikan hal itu merasa gagal dalam menyelamatkan Sinta. Ia merasa tidak bisa berbalas budi kepada sahabatnya karena telah gagal menyelamatkan Sinta. Tak berselang lama, Rama dan Lesmana datang. Betapa terkejutnya mereka melihat Jatayu yang tergeletak dengan sayapnya yang patah. Resi, apa yang terjadi? Mengapa kau terkapar di sini dengan sayapmu yang patah seperti ini? Aku hendaknya menolong istrimu, Sinta, yang sedang diculik oleh raksasa Raja Alengka. Akan tetapi, aku kalah dalam peperangan. Rahwana telah memotong sayapku dan aku pun tak sanggup untuk merebut kembali istrimu dari tangan Rahwana. Maafkan aku, Rama. Sudah, tak perlu kamu minta maaf. Terima kasih karena telah membantuku. Kini, beristirahatlah dengan tenang. Rama kemudian menemui sekutunya, yakni Anoman. Rama berniat untuk meminta pertolongan Anoman dan bala wanaranya untuk mencari Sinta dan merebutnya kembali. Anoman, Anoman, Kula nuwun. aku mengutusmu untuk pergi ke Alengka dan memberikan cincin ini kepada Sinta. Beritahu ia bahwa aku akan segera menjemputnya. Baiklah, aku akan pergi untuk menemui Sinta. Di Taman Argasoka, terlihat Sinta yang sedang termenung menunggu sang pujaan hati datang untuk menjemputnya dan membawa ia kembali. Dengan perasaan berkecamuk yang memenuhi dada, hingga pada akhirnya Hei, siapa kamu? Aku adalah Anoman. Aku yang diminta Rama untuk memberikanmu ini. Apa ini? Ini cincin. Dan juga aku diminta untuk menyampaikan padamu bahwa Rama dan pasukannya akan segera datang. Benarkah ini? Aku akan segera kembali ke pelukan Kanda Rama. Sungguh, aku sangat merindukannya. Bisakah kamu bawaku pergi dari sini, Anoman? Tidak bisa. Dapat kupastikan bahwa Rama dan pasukannya akan segera mengalahkan raksasa itu. Baiklah, Anoman. Ini untukmu. Sampaikan kepada Kanda Rama bahwa aku di sini baik-baik saja. Aku akan tetap menjaga kesucian cintaku padanya. Baiklah, aku akan pergi. Kau jaga kami di sini.
Hei, siapa kamu? Berani-beraninya dirimu menginjakkan kakimu di wilayahku. Lepaskan aku, Rahwana. Hei, mau kemana kau? Jangan lari. Rama, ini titipan dari Sinta yang diperuntutkan olehmu. Aku sudah tidak sabar untuk merebut kembali istriku. Tidak akan kubiarkan raksasa itu memilikinya. Semana, Anoman, ayo kita serang kerajaan Alengka dan membawa Sinta pulang. Sendiko. Dengan keyakinan penuh yang dimilikinya, Rama memutuskan untuk maju berperang melawan Rahwana dan bertekad untuk membawa kekasihnya pulang. Sesampainya ia di Alengka, Hei Rahwana, di mana kau simpan Dewi Sintaku? Kembalikan ia padaku. Tidak akan kubiarkan kau memilikinya. Jangan banyak bicara, Sinta adalah milikku. Akan kubaikan Sinta di sini, tak akan pernah menyakitinya. Biarkan dia hidup di sini denganku. Hatiku tak seburuk penampilanku, ya kan guys? Siapa? Dengarkan, jika aku berkata aku tanya bumi, langit dan tanah isinya pun akan kuberikan hanya untuknya. Ya tidak, sudah tidak perlu Jangan, banyak ngomong. Udah, Cid, maju. Cinta hanyalah untukku. Kau yang akan mati, Rahwana. Jalan, lepaskan aku, Rama. Indrajit, majulah kau. Kalau kau bisa membunuhku, cobalah tangkap aku. Mau kemana? Jangan lari, Kang. setelah kemenangannya melawan Rahwana, nyatanya Rama tak langsung merasa puas. Di samping itu, muncullah berbagai pertanyaan di benaknya tentang Sinta yang lama tak bersamanya, Sinta yang diculik lelaki lain. Apakah cintanya masih sama? Memikirkan tentang hal itu membuat ia gusar akan kesucian cinta milik Sinta. Dinda, apakah kau masih menjaga kesucian cinta kita selama kau tidak ada dalam pandanganku? Sungguh, tidak ada yang pernah singgah di hatiku selain dirimu, Kanda. Jangan pernah kau merasa ragu dengan cintaku padamu, Kanda. Namun, jika kau masih meragu, akan kubuktikan. Aku akan masuk ke dalam bara api itu. Jika cintaku masih suci, maka aku tidak akan terbakar dalam bara api dan mati di dalamnya. Kanda, lihatlah. Tidak mungkin aku mengingkari janji yang pernah terucap di antara kita berdua. Aku akan selalu memegang teguh janji itu.
jauh di dalam lubuk hatiku, walau aku jauh darimu. Aku tahu dirimu tidak bermaksud seperti itu. Namun, tolong, jangan pernah kau terpikir bahwa aku berperasaan. Tak apa, Kanda. Aku tahu dirimu tidak bermaksud seperti itu. Namun, tolong, jangan pernah aku terpikir bahwa aku berperasaan seperti itu. Hal itu sangat menyakiti hatiku.